Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Maulidina. Saya dari Universitas Gajah Satu Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen S1 kelas 4 semester 5. Di sini saya yang pertama, kita akan membahas atau menjelaskan ruang lingkup analisis laporan keuangan. Nah, di sini ada penjelasan analisis laporan keuangan merupakan satu bagian penting dan terintegrasi dari analisis bisnis. Analisis bisnis itu sendiri adalah proses mengevaluasi prospek dan risiko ekonomi dari suatu entitas bisnis atau perusahaan. Analisis yang dilakukan di dalamnya termasuk analisis lingkungan bisnis, analisis atas strategi yang diterapkan perusahaan, analisis posisi perusahaan atau positioning, serta analisis kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan analisis laporan keuangan merupakan proses atau kegiatan menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-alat dan teknik-teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis. Utamanya yaitu untuk memahami kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan pada 3 kegiatan utamanya, yakni kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Di sini ada tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan, yaitu ada 4 tujuan utama. Apa analisis laporan keuangan dilakukan? Yaitu yang pertama ada untuk penjaringan atau strategi, yang kedua untuk peramalan atau prediksi, yang ketiga untuk diagnosa atau diagnosis, dan yang keempat untuk penilaian atau evaluation. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Kutip dari buku Gambaran Umum Akuntansi Manajemen 2021 karya Hati Widianto, analisis laporan keuangan memiliki sejumlah manfaat, yaitu untuk mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perusahaan, untuk mengetahui hasil kinerja, pendapatan, serta kemajuan atau perkembangan perusahaan. Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar utang yang dimiliki. Yang selanjutnya itu menentukan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Nah, selanjutnya ada hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Nah, apa sih hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan? Hubungan akuntansi dengan pengambilan keputusan adalah bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor, kreditor, dan pemakai lainnya saat ini maupun potensial atau masa mendatang untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan investasi semacam lainnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan analisis. Di sini ada analisis akuntansi, ada analisis keuangan, dan analisis laporan keuangan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu perbedaan analisis. Yang pertama ada analisis akuntansi. Sebuah proses yang digunakan untuk mengkaji informasi keuangan dengan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan serta membuat proyeksi masa depan. Nah, selanjutnya ada analisis keuangan. Apa itu analisis keuangan? Yaitu upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, subbisnis, stabilitas hingga profitabilitas perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh seorang profesional dengan menggunakan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan dalam bentuk rasio. Nah, selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Yaitu suatu proses yang meliputi identifikasi, penilaian, dan perbandingan dari laporan finansial yang telah disusun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis laporan keuangan. Nah, di sini yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Nah, di sini kita akan membahas dulu satu persatu. Yang pertama ada neraca. Apa itu neraca? Neraca merupakan laporan keuangan perusahaan, di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu.
Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya, ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Berarti, manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, di laporan ini adalah laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas contoh kasusnya, yaitu perhatikan laporan keuangan di bawah ini. Nah, di sini ada PT Maju Pesona. Laporan posisi keuangan per tanggal 30 Desember tahun 2018. Nah, di ACT itu ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada mesin, dan total aktiva. Nah, di sini ada 100 juta, 150, 250, 500, dan totalnya 1 juta. Nah, selanjutnya itu ada hutang dan modal. Hutang lancar, hutang jangka panjang, modal usaha, dan laba ditahan. Nah, hutang lancar itu ada 200, hutang jangka panjangnya ada 400, modal usaha ada 300, dan laba ditahan ada 100. Jadi total aktifanya yaitu 1 juta. Nah, di sini ada proyeksi laporan laba rugi. Penjualan bersihnya itu 2 juta. Harga pokok penjualan 1.500.000. Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, yaitu hasilnya laba kotor dengan jumlah total 500.000. Berdasarkan laporan keuangan di atas, hitung dan jelaskan rasio keuangan yang dapat dibuat minimal 3 rasio keuangan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu rasio keuangan. Yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya, atau current ratio, kemampuan aktiva dalam menutup utang lancar sehingga menggunakan perbandingan aktiva lancar dan ulang lancar. Dan utang lancar. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar, yaitu 500 dibagi 200 hasilnya 2,5. Quick ratio memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mengurangi aktiva lancar dan persediaan. Rumus quick ratio yaitu ada kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi kewajiban lancar sama dengan 100 ditambah 150 dibagi 200 sama dengan 1,25. Cash ratio memberikan informasi posisi kas yang dapat menutupi utang lancar dengan membandingkan antara kas dan aktiva lancar dan utang lancar. Cash ratio di sini ada kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. 100 dibagi 200 hasilnya 0,5. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi bulk dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan di sini ada debt ratio, yaitu total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, total utangnya itu adalah 200 dan total aktivanya itu ada 400. Dibagi total aktivanya itu ada 1 juta dikali 100%. Nah, 600 dibagi 1 juta dikali 100% itu hasilnya 0,6%.
Yang ketiga itu ada rasio aktiva. Rasio ini melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Perputaran total aktiva adalah mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan total aktiva yang dimiliki. Perputaran total aktiva yaitu ada penjualan dibagi total aktiva, yaitu penjualannya 2 juta dan total aktivanya 1 juta, hasilnya 2. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kesalahan dengan penulisan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.